Kiranya ya Tuhan, sertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus tuntun ibadah kami Bapa. Buat setiap hamba-Mu yang bertugas Tuhan, urapi Bapa, biar kami dapat bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Katakan satu
tidur mau bangunin kok gak enak, terus saya keroki sendiri Bapak Saudara. Tak keroki kok semakin anu kok tambah gak merah ya, nggak, saya kira paling angin paling saya keroki, terus kok tetap saya sakit ya, tak pijet ya saya sakit. Waduh, kok karena pagi-pagi ya Bapak Ibu Saudara, semakin lama semakin sakit, tangan nggak bisa digerakkan, jadi kencang gini terus, kok nggak bisa di apa nggak bisa ya Pak, nggak bisa goyang. Jadi, nah terus ya apa ini Tuhan, aku ini kerjaan banyak ya Bapak Saudara, saya aktivitas saya sehari-hari itu banyak ya. Saat waktu itu pagi, terus Pak, waktu pagi itu, Pak, kamu kok sakit ya? Gak bisa digerakkan ya apa nih? Mah, masuk sedek main mah dibekam ya Bapak Saudara, subuh-subuh itu dibekam, ya agak lumayan, masih bisa digerakkan. Terus habis itu, kok kumat lagi habis apa pagi itu ya, saat kerja tidur, waduh, wes gak tahan ya Bapak Saudara. Ayo Pak, ke William Food. Saya ajak suami saya ke William Food pagi-pagi Bapak Saudara. Langsung ke IGD. Saya ke IGD, terus diperiksa sama dokter. Bu, ini bayar ya Bu, bukan BPJS. Apa dok? Cuma suntik. Gimana tak kasih suntik vitamin Bu? Bayar 150. Saya kira katanya orang-orang kalau ke William Food KTP sudah.
Sebentar lagi jika kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan Kau urapi kami semuanya Tuhan. Ajari kami Tuhan duduk tenang seperti Maria Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan lebih hari lebih herat Tuhan untuk menerangkan firman Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan, kami pulang tidak sia-sia, tapi kami membawa kemenangan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk menghormati pembacaan firman, saya undang dengan hormat untuk kita bangkit berdiri. Kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Dua jalan kehidupan. Dua jalan kehidupan. Jadi kalau saya dengar suaranya Ronald tadi, saya juga ini sepertinya sudah mulai mau flu ya. Di rumah dari Siska nular ke Keno nular ke obat, dan terakhir benar ke saya. Jadi jaga kesehatan. Seperti kemarin di Simo hujan deras, bahkan depan jalan raya itu banjir. Saya mau jemput obat, saya tunggu ya hujan. Ternyata di sini kering, Bapak Ibu. Ternyata di sini kering. Dan tadi juga hari ini juga hujannya tidak rata, Bapak Ibu. Saya di jalan juga pikir begini, kalau nanti banjir pasti libur lagi. Selama siap tugas, siap dan tugas. Nah itu saya tidak pakai musik ya Bapak Ibu ya. Apa lagunya gampang. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bergloria. Lagu lama sederhana, kata-katanya enggak macam-macam seperti lagu-lagu sekarang, tapi itulah kebenaran. Dan beda dengan orang dulu. Orang dulu itu dikasih kata yang sederhana ini ya sudah yakin di sini aja. Tapi kalau orang sekarang, generasi sekarang itu seperti minta pembuktian secara akal. Bagaimana ya jalan? Dan ada mungkin yang berkata wah ini tidak relevan lagi. Kelompok ya pasti enakan yang lebar lah. Siapa yang mau jalan di tinggal di longgangan? Wah ini tidak cocok ini. Tapi yang dimaksudkan di sini tentu bukan itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua jalan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tidak dituliskan secara nyata bahwa inilah jalan orang benar, inilah jalan orang fasik. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan bahwa jalan orang fasik itu adalah ayat 1, yaitu orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh.
Jalan orang benar itu apa? Jalan orang benar itu adalah ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Pertanyaannya, kita suka yang mana? Nah ini itu ada tiga, katakanlah tiga tipe orang. Yang satu orang fasik, yang satunya orang benar, yang satunya yang lagi mendengarkan. Jadi contohnya orang fasik, contohnya orang benar, yang satunya orang yang lagi mendengarkan cerita nasihat ini. Kita mau milih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Itu terserah kita, bebas. Tuhan itu kasih kebebasan tuh Bapak Ibu, bener ya? Percaya enggak? Percaya ya? Kasih kebebasan, mau apa aja silakan. Tapi, nah ada tapinya. Setiap kebebasan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu ada resikonya, ada yang merugikannya, ada yang merugikan, ada juga konsekuensinya. Kalau orang menganggap, kalau kita diberkati, kita coba main kata apa, permainan andai Bapak Ibu ya. Kalau saya, ini andai, kalau saya punya keinginan dan keinginan dikabulkan Tuhan, saya ingin punya uang 300 triliun. Nah, Sabiro ya aku juga tahu 300 triliun. Tuhan kasih. Atau mungkin Herina saja. Herina ingin uang 200 M, dikasih sama Tuhan. Ini tak kasih. Nah, pertanyaannya, apakah berhenti sampai di situ? Pertamanya mungkin mikir begini, kalau aku punya uang banyak, pasti aku bahagia. Paling simpel begitu Bapak Ibu ya. Aku pasti gak makan tahu tempe terus, gak makan kangkung gara-gara asam urat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Aku pasti begini. Nanti aku beli. Pertanyaannya, jadi apakah kita dengan uang itu? Dengan keadaan diberkati itu kita menjadi pribadi yang seperti apa? Itu yang bisa jadi perenungan kita. Kalau semua keinginan kita disetujui oleh Tuhan, pasti yang lain juga loh, Tuhan kok dia. Bahkan kalau di sekolah teologi itu lagu rohani tentang orang yang iri itu lagu yang ini loh Bapak Ibu. Kalaulah ditolong, saya itu iri Bapak Ibu. Pas nyanyi lagu itu, kamu itu irian, orang yang ditolong terus kamu minta apa? Nah, jadi Bapak Ibu ini, kalau semuanya aku ingin kaya Tuhan, oke. Misalkan dari Pak Pasari. Terus yang lain, loh aku Eliana menjawab, aku Tuhan ya kasih juga. Dari lah aku kok udah ya. Seneng nggak? Seneng dong. Kita dahulu yang harusnya masuk neraka, tapi Tuhan kasih janji kita masuk surga. Status kita berubah. Status kita berubah dari apa? Dari orang hukuman menjadi orang merdeka. Status kita berubah dari orang yang harusnya dapat murka tapi mendapat kasih karunia. Wah, seneng dong. Orang yang harusnya itu yang jalan sendiri, menghadapi sendiri, tapi berubah status menjadi disertai, bahkan pujian. Tapi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu kita tidak boleh bersuka cita, kita benar-benar sampai lupa diri, dan kita hanya puas dengan status ini, status saja. Kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh berhenti pada rasa puas, rasa sukacita,
bahwa status kita berubah. Kita anak Allah. Kita yang langsung datang kepada Tuhan. Dahulu bayangkan 1 tahun sekali orang Israel itu untuk menghadap Tuhan. Imam besar itu harus menguduskan dirinya, benar-benar kudus. Kalau maksa, mati Bapak Ibu. Tapi sekarang bebas, kita bisa datang kapan saja. Bahkan saya pernah ngomong, bahkan di WC pun kita bisa berdoa, saking bebasnya. Kalau yang lain nggak boleh. Dari status itu harus berubah menjadi jati diri. Kita suka, kita senang, kita bahagia. Karena apa? Karena statusku sekarang berubah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sekarang mengasihi aku. Karena Tuhan sekarang mempedulikan aku. Tetapi tidak boleh berhenti pada itu Bapak Ibu, tapi harus berubah menjadi jati diri. Jati dirinya orang benar itu apa Bapak Ibu? Ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebagai orang benar, nggak usah bahas orang fasik. Kesukaan Bapak Ibu, kesukaan saya itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang harus direnungkan. Kesukaannya apa? Kalau apa? Kesukaannya tidak ke Tuhan lah ya, bukan orang benar dong. Kan jadi aneh, jadi lucu. Jadi apa? Karena apa? Karena status itu tidak berhenti. Pekerjaan Tuhan itu tidak berhenti pada perubahan status saja, tapi dengan perubahan menjadikan orang yang ditebusnya itu menjadi benar-benar real, nyata, jati dirinya bisa disebut sebagai orang benar, yang benar-benar. Jadi Bapak Ibu, ada tulisan, ada seorang hamba Tuhan, saya lihat dari sebuah medsos Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seolah-olah Bapak Ibu, Tuhan itu menulis ulang kisah kehidupan kita. Unwriter atau unwriting ya, ditulis ulang Bapak Ibu. Apa? Karena Allah ingin menulis ulang. Ketika dulu, ketika kita masih awal-awal, ketika hadapi masalah, kita mungkin putus asa, kita mungkin marah, tetapi Allah ingin menulis ulang untuk menjadikan kita bukan lagi orang yang gampang putus asa. Cara yang paling gampang Bapak Ibu untuk menjadikan seseorang sabar itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Hah? Apa? Puasa. Salah. Yang paling gampang itu dibuat gak sabar. Konyol, tapi ya begitu Bapak Ibu. Kalau ingin orang itu kuat imannya, ya dikasih latihan. Cita aku senang karena apa? Aku sekarang disebut anak Tuhan, bisa berdoa, aku bisa meminta. Tetapi itu terus akan berproses. Bahkan ciptaan baru Bapak Ibu, konsep dalam Alkitab tentang ciptaan baru itu seperti sebuah pabrik gitu ya, pabrik katakanlah pabrik pensil ya. Dia mengeluarkan pensil baru. Pensilnya sama enggak? Sama yang sebelumnya, sama, jenisnya sama, pensil, tapi kualitasnya yang berbeda. Jadi yang Allah inginkan benar berubah menjadi pribadi yang benar.
Melalui apa? Ya melalui ujian, melalui permasalahan, dibuat gak sabar, dibuat sepertinya itu pengen marah, pengen komplain, pengen mundur, dan lain sebagainya. Itu semua alat untuk apa? Memurnikan kita. Itu semua cara Tuhan untuk apa? Untuk merubah, untuk kita tidak hanya bersukacita dengan kata status yang berubah saja. Jadi kalau misalkan ini ada orang, ini status orang ini status yang kaya, statusnya sebagai orang kaya. Ini betul-betul ketika dilihat, jangan cuma di status WA aja Bapak Ibu. Kelihatan hidup dalam komunitas yang fasik, sedangkan orang benar kesukaannya melakukan perintah Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesukaannya ialah Torah Tuhan ini, itu akan merubahkan kehidupan kita, merubahkan kehidupan kita. Dari seperti mungkin kita yang dulu bayi, semua yang disuapkan orang tua kita itu kita makan. Walaupun kita berada dalam kesempatan apapun, kalau kita suka ini, berarti itulah satu ciri bahwa kita adalah orang benar. Itu ciri orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita makan, ada kalanya kita makan ya. Kalau biasanya di khotbah ini diibaratkan itu kan Bapak Ibu ya, tukang masak ya. Yang khotbah itu tukang masaknya, betul ya Bapak Ibu ya, tukang masaknya. Terus Bapak Ibu ini customernya. Customernya, iya kan? Misalkan ini restoran rohani GPDI Nafiri Allah, lah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, anggap seperti itu. Khusus malam ini saya jadi kokinya. Nah, Bapak Ibu yang customernya. Tapi pesannya cuma satu menu, gak boleh macam-macam. Satu menu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menunya. Nah, ada kalanya yang nyampaikan firman Tuhan itu gampang dicerna. Betul Bapak Ibu ya. Kita mau percaya, amin, amin. Kita mau setia, setia, amin. Indra kita itu ingin didewasakan Tuhan. Jadi bukan cuma lidah pengecap ini, kalau misalkan manusia ya, telinganya ini ingin didewasakan Tuhan. Ketika dengar orang ngomong begini, telinganya didewasakan Bapak Ibu. Panca indera kita didewasakan, yalah sabar. Mulutnya ketika kesel. Lah kalau kita tidak suka merenungkan firman Tuhan, sukanya seperti yang ini, mendengar nasihat orang fasik. Ketika dengar orang ngomong tidak enak, telinganya panas, nyetrumnya kemana? Ke mulut. Langsung nyaut. Tapi kalau orang benar, sukanya itu apa? Sukanya yang merenungkan firman. Dan ini jadi modal, jadi nutrisi untuk kehidupan rohani itu bertumbuh. Ketika dengar perkataan yang tidak enak, sabar, jangan berdosa dengan perkataan. Mata juga, panca indera kan punya berapa? 5 ya. Hidung, apa? Mulut, kulit, mata. Sudah mata ya, telinga, pokoknya ada 5 lah. Makanya panca ya. Makanya panca itu 5. Itu ingin didewasakan Bapak Ibu. Kalau kita cuma berhenti pada aku adalah orang benar, dan dunia ditemui oleh setan yang menakutkan, tapi oleh ular yang ramah dan baik hati. Ya tau ngajak ngobrol sama Hawa, tapi Hawa enggak waspada. Jadi Bapak Ibu, tipu muslihat itu akan
terus bekerja, membuat kita undur, membuat kita jadi lemah, membuat kita tidak lagi menyukai yang namanya Taurat, tidak menyukai untuk merenungkan firman Tuhan. Suka firman Tuhan yang gampang-gampang, suka firman Tuhan yang tentang janji Tuhan. Di sini ada gereja-gereja besar kualitas. Bagaimana kita bisa memiliki rohani yang berkualitas? Dengan merenungkan firman Tuhan. Caranya gini, bagaimana caranya merenungkan firman Tuhan itu? Ya sepertinya kalau Bapak Ibu makan ya, makan kare misalnya. Ini kare ini kasinan, kecap ya. Ini kok kemirinnya kurang. Seperti itu, jadi kecap Bapak. Firman Tuhan seperti ini. Orang fasik itu kira-kira orang yang seperti apa ya? Atau jangan-jangan orang seperti ini? Oh, seperti ini ya. Nah, seperti itu merenungkan Bapak Ibu. Sepertinya itu mengajukan pertanyaan, terus kembali apa benar yang aku tahu ini digandengkan Tuhan? Apakah kesukaan kita Taurat Tuhan, atau kesukaan kita berita yang lain, atau kesukaan kita hal-hal yang lain? Di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan yang disukai banyak orang, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ada bukan jalan ini ya, ada sempit pintunya. Pintunya sempit. Terus jalannya juga sempit, tapi itu berujung kepada kehidupan. Dunia, iblis, Bapak Ibu, seringkali membuat banyak orang untuk mempercayai bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak suka orang-orang Kristen itu diberkati, orang-orang Kristen itu alami kesehatan, orang-orang Kristen itu mengalami kesuksesan sendiri. Sebab nyata Bapak Ibu bahwa Tuhan itu membuat kita, dikatakan ya, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Jadi kan Tuhan kepingin kan orang-orang Kristen itu bertumbuh, hidup, bertumbuh dan berbuah. Jadi istilahnya orang jadi benar-benar jadi pusat perhatian, jadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Entah itu sukses, entah itu diberkati. Tapi dunia tidak. Bahkan ketika dunia menawarkan sesuatu yang secara instan, seolah-olah Tuhan itu tidak pelihara. Kalau dalam Matius pasal 6 Bapak Ibu tentang hal kekhawatiran juga Tuhan tidak anti untuk memberkati kita. Firman Tuhan sendiri berkata, carilah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Jika ada permasalahan, kita terus komplain kepada Tuhan. Padahal Tuhan ingin ada sesuatu yang berubah dari kehidupan kita, dari cara kita memandang permasalahan yang kita hadapi, yang diizinkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga panca indera kita bertumbuh, jadi dewasa, kita menjadi kuat. Banyak hal dalam kehidupan ini Bapak Ibu itu dipakai
entah itu kekurangan, entah itu kelebihan, entah itu kelimpahan, selama kita masih hidup itu tidak akan berhenti. Jadi diri orang benar itu harus komplit, harus jadi utuh Bapak Ibu, tidak hanya satu saja. Ketika kita lakukan kembali yang dulu kita sudah lakukan, yang runtuh itu dibangun lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita benar-benar sebagai orang benar. Yang Tuhan berkata, wah pujianmu, wah lagumu. Bukan berarti Bapak Ibu orang yang suaranya bagus itu pernah didengar oleh Tuhan. Tidak juga Bapak Ibu. Tapi kalau itu lahir dari hati kita, itu lahir dari ketulusan hati kita, itu jadi sebuah persembahan yang harus, dan itu juga yang Tuhan suka. Mungkin kita mengurangi karena apa? Karena kesibukan kita, karena kesukaan kita sudah berubah. Balik. Kenapa? Karena statusmu bukan berhenti pada status, tapi Allah ingin kita benar-benar menjadi pribadi yang benar. Kita berubah, kita diubah. Tidak langsung berubah, ya pasti tidak langsung. Orang berubah itu sedikit demi sedikit, tapi orang itu mau berubah. Tuhan, ampuni aku mau berubah, aku mau belajar lagi, aku mau belajar lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari pada malam hari ini kita tidak mau bahas orang fasik, kita mau bahas saja orang benar. Karena Allah rindu untuk apa? Untuk kita benar-benar, bukan cuma puas aku orang Kristen, yang hari Minggu aku harus, yang harus memuji Tuhan. Daripada orang lain nanti ngomong, oh orang Kristen udah ke gereja. Tetapi betul-betul kita menjadi orang benar yang dibaharui dari hari ke hari. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu, saya punya kebiasaan ngirim renungan Bapak Ibu yang saya taruh di status saya. Tapi beberapa hari ini saya juga tertegur banget dengan ini. Saya hari ini tuh aku suka ini, aku suka sama ini. Itu Tuhan menunjukkan kita. Tapi itu berubah. Tuhan pengen itu lagi. Tuhan pengen itu dibangun lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin kita bukan menjadi orang yang cuma terima, tapi kita bisa dewasa. Oh, proaktif. Seperti firman Tuhan ya, ada orang yang dengar firman Tuhan ini dibaca lagi, benar gak? Khotbah pendeta ini salah gak? Bagus. Kalau misalkan begitu, berarti perhatian gereja, tetapi firman Tuhan, dan dalam firman Tuhan itu mengajarkan banyak hal yang bisa merubah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
selalu menikmati Engkau Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan bagi kami dan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Lebih lagi berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang Selalu kembali dari Tuhan, bisa menikmati dan mengerjakan hari aku dan firman-Mu. Dalam kekekalan yang sedang menggabung maka kita berdoa firman Allah. mendidik kami kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Hanya dengan perbuatan kami yang baik yang mau berkenan kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Ingatkanlah kami dalam segala hal Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Sudah kami dengar Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu terus belajar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, terlebih-lebih pelayanan-Mu. Engkau berkati kami pelihara Bunda dan untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapak, kami yang sudah mendengar biar firman. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau Allah, Engkau Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami alaskan doakan. Haleluya.
pujian kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi pujian penyembahan kami, apa yang menjadi penyembahan kami dan sukacita kami semuanya berkenan kepada Engkau. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan, terutama firman Tuhan yang juga sudah kami dengar, tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan bagi kami untuk yang menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Memberkati semuanya Engkau juga berkenan, dan Engkau semakin tambah-tambahkan hikmat-Mu untuk kami rindu semakin hari semakin melayani Engkau dan menyenangkan Engkau saja ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Khususnya kami sudah bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Dwi Marta. Tuhan Kau memberkati dalam kesehariannya, Kau berkati secara pribadi untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kau juga memberkati Tuhan apa menjadi kebutuhan dalam pelayanan, dalam keseharian, dalam cita-cita masa depan. Kami serahkan kepada Engkau dan kami percaya Kau juga memiliki rencana yang indah, yang kilat gemilang untuk Bapak Dwi dan seluruh keluarga yang ada. Memberkati istrinya, Ibu Siska, anak-anaknya, Obert dan Kenu. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang hadir dan usaha, anak-anak kami yang bersekolah maupun yang berkuliah. Kau juga sertai kami, berkati kami, rekan-rekan kami yang juga tidak tampak hadir tengah-tengah kami, atau mereka mungkin sedang melakukan sesuatu. Kau juga buat semuanya berhasil, ataupun yang hari-hari ini Tuhan ada dalam sakit, penyakit ataupun kelemahan tubuh, Engkau juga sertai, Engkau juga memberkati dengan kesembuhan, dengan kekuatan yang dari Engkau. Khususnya kami juga satu hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang juga hari ini Tuhan gula darahnya agak ngedrop. Engkau juga memulihkan Bapak Gembala kami, Engkau juga memberkati dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dan kami percaya rencana yang indah juga terjadi. Yang juga mungkin dalam sakit penyakit, Kau juga jamah mereka semuanya. Engkau memberikan kekuatan kesehatan untuk kami juga Tuhan di masa-masa pancaroba, hujan ini Tuhan, yang juga cuaca tidak menentu. Kau memberikan kami kekuatan kesehatan supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Engkau. Khususnya bersatu hati doa untuk rencana Natal kami yang akan diselenggarakan di tanggal 10 Desember di tempat ini, maupun tanggal 23 Desember di Kupang Kerajaan. Kau memberkati semuanya, Kau buat semuanya berhasil. Panitia yang ada, panitia yang bekerja, pengisi acara, Engkau juga turut campur tangan memberkati semuanya. Engkau buat Natal ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Hati berdoa untuk gereja kami, GBD Nafiri Allah dan GBD Sangkakala, menjadi kebutuhan, menjadi keperluan Engkau juga cukupkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki ataupun kami yang berkendaraan. Kau dibawakan kami dengan selamat, penuh sukacita dalam malam peristirahatan kami. Kau memberikan kami tidur nyenyak, mimpi yang indah, sepanjang hari. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk kami melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita pulang, kita angkat kedua kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Allah Anak dan penyertaan Allah Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita. Bila berkat, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, perlindungan melangkahkan kaki kita dan berjalan Tuhan. Kau memberkati, Kau juga menjaga, dan apapun yang dilakukan oleh kedua belah kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk kami. Kami belaskan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Bapa